Panggil nama-nama bintang dunia, Nova Arianto gelar seleksi Timnas U17. KNVB singgung naturalisasi, Erick Thohir tantang Belanda di laga uji coba. Bikin terharu, alasan jujur Nathan pilih bela Timnas Indonesia. Tak mau kalah, Malaysia kepedean lewati ranking FIFA skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Panggil nama-nama bintang dunia, Nova Arianto gelar seleksi Timnas U17. Lionel Messi resmi dipanggil Nova Arianto untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 jelang bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bukan Lionel Messi, kapten Argentina yang juga memperkuat Inter Miami di MLS, namun yang dimaksud adalah Lionel Messi Al-Fahri. Berbeda dengan Lionel Messi yang berposisi sebagai penyerang, Lionel Messi Al-Fahri bermain di posisi bek dan bermain untuk Asiop. Dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia U17, Lionel Messi akan mengikuti seleksi bersama 31 pemain lainnya. Persiapan AFC Under 17 Qualifiers, Nova Arianto dan PSSI melakukan seleksi tambahan pemain untuk memperkuat Garuda Muda. Tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Selain Lionel Messi, ada beberapa nama menarik lainnya seperti penggawa Atletico Madrid FA Miroslav Fernando. Selain itu ada juga pemain keturunan lain seperti Matteo Davies dari Subiaco Australia dan Ocean Arwin Lim dari FC Cardedeu Spanyol. Sementara itu, skuad Garuda Muda tergabung di grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 sendiri akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 27 Oktober mendatang. Juara masing-masing grup dan 5 runner-up terbaik akan mengikuti Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi. Usai sukses menyabet tempat ketiga di AFF U16 lalu, tentu harapannya Garuda Muda mampu melangkah jauh di turnamen bergengsi Asia level umur tersebut. KNVB singgung naturalisasi, Erick Thohir tantang Belanda di laga uji coba. KNVB mengirim pesan penting untuk PSSI terkait banyaknya pemain naturalisasi hingga buat Erick Thohir rencanakan duel Timnas Indonesia lawan Belanda. Lewat akun Instagram pribadinya, usai bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Lambert Grange, Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia kontra Belanda. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grange membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Selain di bidang energi dan pangan, pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Grange juga membahas soal sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda akan berkolaborasi. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda itu pun akan digelar di semua kelompok umur. Namun sebelum uji coba itu, saat ini Timnas Indonesia yang telah masuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun tengah gencar mempersiapkan diri. Mengingat lawan kuat yang sudah menanti Indonesia di babak ini, PSSI masih mengincar sejumlah pemain keturunan baru. Dalam beberapa hari terakhir, sederet pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi pun sudah mencuat ke publik dan akan segera diproses. Mulai dari Ole Romney, Tim Gaipens, Dian Mark hingga Mauresmo Hinoke, di mana khusus nama terakhir kabar teranyar disebutkan batal karena tidak eligible. Nama lainnya seperti Kevin Dykes, Jairo Riedewald, Tristan Guijer hingga Miss Hilgers masih coba untuk dinaturalisasi. Hal ini lantas membuat KNVB akhirnya memberi respons terkait program PSSI ini setelah dianggap mengancam regenerasi talenta berbakat pemain untuk Timnas Belanda. Gijs de Jong selaku Sekretaris Jenderal KNVB pernah menyinggung perihal salah satu pemain asal Amsterdam yang sudah dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Seolah tak mau naturalisasi dilakukan secara berlebihan, Gijs de Jong meminta agar PSSI tidak banyak-banyak untuk melakukannya.
Benar, Mark Klok menjadi satu di antara contohnya. Dia awalnya pemain Belanda. Sekarang Mark Klok memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Kais de Jong. Namun terlepas dari itu, naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI memang sah sesuai dengan aturan FIFA. Maka dari itu, siapapun pemain yang memiliki garis keturunan jelas dan juga memiliki potensi yang mumpuni, tentunya akan diproses naturalisasinya untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Bikin terharu, alasan jujur Nathan pilih bela timnas Indonesia. Bintang muda keturunan Belanda Nathan Chow akhirnya mengungkap alasan terkait dirinya lebih memilih tampil untuk timnas Indonesia dibanding tanah kelahirannya Belanda. Seperti diketahui, pemain Swansea City Nathan Chow resmi mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Maret lalu. Tak berlangsung lama, pelatih Sintayong pun langsung memanggil Nathan Chow ke timnas Indonesia jelang laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tak bermain penuh selama 90 menit, namun laga debut Nathan Chow berakhir manis setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Setelah itu, Nathan Chow pun seakan tidak pernah terlewat sedikit pun dari pandangan Sintayong yang selalu memanggilnya ke skuad Garuda. Tercatat, Nathan Chow tampil bagi timnas Indonesia di sejumlah turnamen seperti Piala Asia Senior maupun U23 hingga kualifikasi Piala Dunia. Di usianya yang tergolong muda dan karir di kompetisi tertinggi Eropa, sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Nathan Chow yang lebih memilih timnas Indonesia. Pemain muda klub Liga Inggris Swansea City itu memang diketahui punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Usut punya usut, Nathan Chow lebih memilih timnas Indonesia lantaran bisa menjamin karir internasionalnya dibandingkan di Belanda. Akan tetapi, misi utama Nathan Chow saat memilih timnas Indonesia ternyata bukan itu saja. Sama seperti penggawa skuad Garuda lainnya, Nathan Chow memimpikan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu adalah impian, kata Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Menurut Nathan Chow, bisa tampil di Piala Dunia merupakan mimpinya sedari kecil dan kini harapan tersebut hampir terrealisasi jika timnas Indonesia lolos babak kualifikasi. Ex-rekan Tom Hai di SC Heranvan ini mengatakan jika ia dan seluruh elemen di timnas Indonesia bakal berusaha sekuat tenaga demi tampil di Piala Dunia. Lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa untuknya dan timnas Indonesia. Nantinya di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Chow pun kemungkinan besar akan kembali dipilih Sintayong ke timnas Indonesia. Tak mau kalah, Malaysia kepedean lewati ranking FIFA skuad Garuda. Berada tepat di bawah timnas Indonesia, skuad Harimau Malaya optimistis bisa lewati ranking FIFA skuad Garuda September mendatang. Saat ini timnas Malaysia berada di peringkat ke-134 dengan koleksi 1107,58 poin. Sementara itu, skuad Garuda saat ini menempati peringkat ke-133. Media Malaysia Makan Bola yakin skuad Harimau Malaya bisa segera melewati peringkat timnas Indonesia dengan alasan utama terselenggaranya turnamen Piala Merdeka 2024. Peluang Malaysia untuk menyalip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA. Tulis Makan Bola. Sebagai informasi, pada 2 hingga 10 September nanti, timnas Malaysia akan menggelar turnamen bertajuk Piala Merdeka 2024 dengan mengundang 3 tim untuk ikut serta, yakni Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Turnamen Piala Merdeka 2024 diyakini bakal menjadi momentum bagi timnas Malaysia untuk menggeser posisi Indonesia di ranking FIFA. Sebab lawan-lawan yang akan dihadapi Malaysia di Piala Merdeka ini ada di posisi lebih baik dari mereka. Tajikistan saat ini berada di peringkat ke-103 FIFA, sementara Lebanon menempati urutan ke-116. Dengan begitu, andai bisa menang dari 2 lawan tersebut, peringkat FIFA timnas Malaysia dipastikan bakal naik. Sementara itu, timnas Indonesia juga memiliki agenda di September nanti, di mana pasukan Sintayong bakal mengawali langkah mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Rizky Ridho dan rekan-rekan akan menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka yang berlangsung 6 September mendatang. Tentu menarik dinanti, mampukah sang rival abadi Garuda itu lewati ranking FIFA Timnas Indonesia?